A tutti i tifosi della Cremonese, sono veramente felice di essere qui, non vedo l'ora di vedervi. Dai Cremo! Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan. Kali ini kita akan awali dengan sebuah kabar yang cukup mengejutkan sekaligus bikin was-was pencinta sepak bola tanah air. Ya, breaking news datang dari Italia. Kiper utama timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan mengalami cedera saat pemanasan sebelum pertandingan Serie A antara Cremonese menghadapi Como. Cedera ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat Emil harus menghentikan pemanasan dan akhirnya posisinya digantikan oleh Marco Silvestri. Buat kita bukan sekedar berita biasa, karena kita bicara tentang sosok kiper yang sudah menjadi tumpuan Patrick Kluivert dalam perjalanan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Emil jelas sangat vital, dan kalau cedera ini serius, dampaknya bisa panjang. Bukan hanya untuk Cremonese, tapi juga untuk Garuda. Tapi sebelum lanjut, saya minta support teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membahas dan membuat video-video lainnya. Kalau kita lihat dari performanya musim ini, Emil sebenarnya tampil cukup konsisten. Dari 4 pertandingan Serie A, dia sudah mencatatkan 2 clean sheet, artinya separuh dari laga yang dijalani Cremonese berhasil dijaga rapat oleh Emil. Stabilitas ini yang membuat Cremonese berani bersaing dengan klub-klub papan tengah. Meskipun status mereka masih tim yang sedang beradaptasi di Serie A. Kehilangan Emil tentu akan mengganggu ritme tim. Kita tahu dalam sepak bola kiper itu bukan hanya soal menahan bola, tapi juga soal komunikasi dengan lini belakang, soal leadership di lapangan, dan soal rasa aman bagi pemain bertahan. Saat kiper utama cedera, apalagi yang kualitasnya seperti Emil, itu otomatis bikin pertahanan kehilangan kepercayaan diri. Cremonese sekarang harus menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari beberapa laporan media Italia seperti Gazzetta dello Sport dan Sky Sport Italia, disebutkan bahwa cedera Emil ada hubungannya dengan otot, kemungkinan otot paha bagian belakang atau hamstring. Biasanya cedera ini seperti butuh waktu pemulihan yang cukup lama, tergantung tingkat keparahannya. Nah, yang bikin publik Indonesia makin deg-degan jelas adalah dampaknya untuk timnas Garuda. Emil Audero sudah diplot menjadi pilihan utama Patrick Kluivert, apalagi dalam laga-laga krusial bulan Oktober mendatang. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Kita semua tahu, dua negara itu punya gaya bermain yang sangat agresif. Arab Saudi terkenal dengan serangan cepat dan kualitas pemain mereka yang sudah terbiasa main di level yang tinggi. Sementara Irak, selain fisik yang kuat, juga punya semangat tempur yang sulit ditaklukkan. Menghadapi tim-tim seperti ini, butuh kiper dengan jam terbang tinggi dan mental baja. Dan Emil Audero punya itu. Kalau sampai Emil absen, Kluivert harus memutar otak. Karena selain Emil, opsi lain adalah Martin Paes. Tapi sayangnya, Paes sendiri belum benar-benar pulih 100% dari cedera panjangnya. Jadi kita bisa bayangkan, kalau dua kiper utama ini bermasalah, timnas Indonesia akan menghadapi krisis nyata di bawah mistar. Kalau kita tarik ke belakang, timnas Indonesia sebenarnya sempat punya banyak opsi kiper. Ada Nadeo Argawinata, Hernando Ari, sampai kiper muda seperti Cahya Supriyadi. Tapi untuk level kualifikasi Piala Dunia,
kualifikasi mereka masih jauh dibandingkan Emil atau Pais. Inilah mengapa naturalisasi Emil Audero dianggap langkah yang tepat. Dengan pengalaman di Serie A bersama Sampdoria, Inter Milan, hingga sekarang Cremonese, Emil sudah terbiasa menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia. Itu modal besar untuk Garuda. Jadi wajar kalau publik sekarang sangat khawatir dengan kondisinya. Sejak Emil resmi memperkuat timnas Indonesia, antusiasme publik begitu tinggi. Bahkan banyak yang menilai kehadiran Emil bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola kita. Karena jarang sekali kita punya kiper sekelas Eropa yang mau membela merah putih. Sekarang dengan cederanya ini, banyak fans di media sosial berharap kabar buruknya tidak berlanjut. Pemeriksaan medis lanjutan akan menjadi penentu. Apakah Emil hanya butuh istirahat singkat atau justru harus absen dalam cukup waktu yang lama. Kalau kita lihat jadwal, Indonesia memang butuh Emil pulih secepatnya. Karena kualifikasi Oktober ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah laga hidup mati yang bisa menentukan langkah kita ke Piala Dunia 2026. Jadi teman-teman, cerita tentang cedera Emil Audero ini benar-benar menjadi ujian bagi kita. Bukan hanya buat dirinya secara pribadi, tapi juga untuk timnas Indonesia dan klubnya Cremonese. Kita tentu berharap hasil pemeriksaan medis nanti membawa kabar baik. Emil bisa segera pulih, kembali ke lapangan dan menjaga gawang Garuda dari gempuran lawan. Sepak bola memang selalu penuh drama, kadang membawa kabar gembira, kadang bikin kita cemas. Tapi satu hal yang pasti, dukungan dari semua bisa menjadi semangat tambahan buat para pemain. Jadi, mari kita doakan Emil Audero bisa segera sembuh dan Garuda tetap terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas perkembangan terbaru timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.